Ketika Windra dan Pak Jono, sopir kepercayaan Malik di kantornya, tiba dekat rumah Malik, terlihat sebuah mobil masuk ke pekarangan. Sengaja Windra tidak langsung masuk. Ia dan Pak Jono menunggu di seberang rumah itu sambil tetap duduk di atas motornya. Terlihat seorang lelaki keluar dari mobil itu yang disambut oleh Ayuna dengan sebuah kejutan. Mereka masuk ke dalam rumah sambil berangkulan. Gila juga istri bos kita menerima lelaki lain di rumah saat suami nggak ada. Mana pakaiannya kurang bahan pula, ujar Pak Jono geleng-geleng kepala. Justru ia memanfaatkan kesempatan saat bos nggak ada di rumah, Pak. Oleh sebab itulah kita ditugaskan mengacaukan kencan mereka. Pokoknya Pak Jono nanti harus pintar berakting ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pak Jono mengangkat jempolnya, tanda mengerti. Kita masuk sekarang, tanya Pak Jono. Kita tunggu sebentar lagi, Pak. Kalau sekarang enggak seru, paling mereka sedang duduk ngopi-ngopi. Nanti kalau mereka sudah in action, kita datang membubarkannya. Biar puyeng tuh si lelakinya, karena mainnya nggak kelar. Windra tersenyum simpul. Ndra, kayak yang sudah berpengalaman saja. Pak Jono menepuk-nepuk punggung Windra yang memang masih berstatus single itu. Untuk tahu sesuatu kan nggak mesti dari pengalaman sendiri, Pak. Banyak referensi yang bisa dibaca. Lagian teman-teman juga suka cerita pengalaman mereka sama istri mereka. Kalau nanti kamu sudah punya istri, jangan pernah menceritakan tentang urusan tempat tidurmu pada orang lain, Ndra. Dosa itu. Suami itu adalah pakaian bagi istrinya, begitu juga istri adalah pakaian bagi suaminya. Saling memberi kenyamanan dan saling menutupi aib masing-masing. Baik, Pak, akan saya ingat petua Bapak. Tapi jodoh saya masih entah di mana, Pak. Insya Allah sudah disediakan oleh Sang Pencipta. Tinggal tunggu waktunya untuk dipertemukan denganmu. Ucapan bijak Pak Jono membuat Windra tersenyum lebar penuh harapan. Setelah menunggu beberapa saat, keduanya segera masuk ke rumah Malik. Sambil menunggu Ayuna yang sedang ke kamar mandi, Damar rebahan di ranjang milik Malik. Ranjang luas dan empuk dalam kamar yang mewah serta wangi aromaterapi yang lembut membuai. Peduli amat ini ranjang siapa, yang penting gue menikmati bercinta di sini. Damar membatin sambil senyum sumringah. Sejenak pikirannya melayang pada peristiwa tadi malam ketika ia menikmati tubuh istrinya dengan sedikit paksaan. Ternyata melakukan dengan cara seperti itu punya sensasi yang lebih nikmat. Dan sepertinya Raisa juga menikmatinya. Buktinya, ia tidak marah pada Damar. Kalau ia marah, pasti ia sudah memukul atau mencakar Damar atau berteriak marah-marah. Memang awalnya Raisa berontak. Semakin dia berontak, semakin Damar tertantang untuk menaklukkannya, dan semakin tinggi puncak yang dinikmatinya. Raisa, kalau aku tahu cara seperti itu memberi kenikmatan tingkat tinggi, tak akan aku biarkan waktu kita tersia-sia beberapa bulan belakangan ini. Ternyata mudah menundukkanmu. Tangkap, ikat, dan jos. Melamun apa sih? Senyum-senyum sendiri. Ayuna keluar dari kamar mandi dengan lingerie warna beige
yang hampir tidak bisa menutupi bagian penting tubuhnya. Damar menatap tak berkedip. "Hai," aku tanya, "kok senyum-senyum sendiri tadi?" "Ya gimana nggak senyum, berada di kamar bidadari yang siap bertempur di ranjang empuk ini." Damar mengulurkan tangannya, meraih pinggang Ayuna agar segera berbaring. Ayuna memberi senyum menggodanya sambil duduk di atas perut Damar dan mulai melepas kancing baju lelaki itu. Sesaat kemudian, kamar itu sudah berisik oleh dengus dan erangan keduanya. Terdengar suara bel pintu, tapi Ayuna mengabaikannya. Tak ingin aktivitasnya diusik oleh siapapun, mereka baru mulai tahap awal dan baru mau lanjut ke tahap berikutnya. Tapi suara bel itu tak berhenti. "Siapa sih yang datang? Berisik amat," Damar menggerutu di sela-sela kesibukannya menjelajah tubuh Ayuna. Ayuna tidak bisa lagi cuek ketika tiba-tiba ponselnya berbunyi nyaring. Di liriknya ponsel tersebut terpampang nama suaminya di sana. "Duh, mau apa sih telepon-telepon?" Diaturnya nafasnya agar tenang sebelum menerima telepon suaminya itu. Tangan Damar merangkul erat perut Ayuna yang duduk di pinggir ranjang. Sesekali tangan itu merambat naik bermain di dada empuknya, membuat Ayuna menggelinjang. "Assalamualaikum, Bang." "Waalaikumsalam." "Nah, itu di depan ada karyawanku. Aku tadi menyuruhnya ke rumah untuk menyelesaikan gambar serta dokumen untuk tender lusa. Tolong bukain pintu ya." Seketika mata Ayuna membulat. "Kamu sedang ngapain di rumah?" tanya Malik lagi, sambil matanya tak lepas dari ponsel yang satunya yang terhubung ke CCTV rumahnya. Dengan jelas ia melihat Ayuna dan Damar di tempat tidur tanpa busana. "Lagi di dapur, Bang, sedang menyiapkan makan siang." "Abang nanti kira-kira pulang jam berapa? Mau aku siapkan makan malam?" Duh, manisnya dusta. Seringan juga Ayuna pesan di luar untuk makan mereka. "Aku usahakan pulang secepatnya. Kamu siapkan saja makan malam." "Dah, aku tutup ya. Kamu tolong bukain pintu." Kesal. Sudah berapa kali acara kita diganggu. Kalau begini, kepalaku bisa pusing seharian. Orang sudah hampir puncak, dipaksa turun lagi. Ayuna mengomel sambil mengenakan pakaiannya dan merapikan rambutnya. Sebelum keluar, ia tutupi tubuh Damar dengan selimut. "Tunggu ya, aku mau urus kecoa itu sebentar." Ayuna menutup pintu kamarnya. "Assalamualaikum, Bu." "Salam, Windra." Ketika pintu dibuka oleh Ayuna. "Waalaikumsalam. Ada apa ya?" Yuna pura-pura bertanya. "Tadi Pak Malik menyuruh saya dan Pak Jono untuk mengerjakan persiapan untuk tender hari Senin, Bu. Data-datanya ada di ruang kerja Bapak semuanya," jelas Windra dengan sopan. "Oh ya, silakan langsung ke ruang kerja Bapak saja." Ayuna menunjuk sebuah kamar yang bersebelahan dengan kamar tidurnya. Windra dan Pak Jono segera masuk. Ayuna duduk di ruang tamu menunggu keduanya selesai mengambil berkas. Tapi sudah menunggu hampir setengah jam, keduanya tak kunjung keluar dari ruang kerja itu. "Ngapain saja sih? Kok lama banget?" Ayuna bangkit dan menyusul ke ruang kerja Malik. Dilihatnya, Windra tengah asik membuat gambar di meja gambar, sedang Pak Jono sibuk mengutak-ngatik laptop.
Masih lama mas, tanya Ayuna. Maaf bu, sepertinya kami bisa sampai sore mengerjakannya. Data dari Pak Malik masih data mentah semua. Harus diolah dulu semua sebelum dibuat dokumen untuk tender. Hah? Sampai sore? Lalu Damar mau dikemanakan? Dan tak jadi dong kelonan sama Damar seharian ini? Iya bu, datanya banyak sekali. Kami harus benar-benar teliti, sebab proyek ini besar nilainya dan banyak perusahaan lain yang ikut tender. Sedikit kesalahan pada dokumen kita, habis sudah kita dianggap kalah. Mengapa enggak dikerjakan di kantor saja? Sungut Ayuna dengan kesal. Pak Malik menyuruh mengerjakan di sini bu, karena semua datanya ada di sini. Pak Malik ingin kalau ia pulang nanti, ia tinggal tanda tangan. Maaf kalau kehadiran kami di sini membuat ibu terganggu. Tapi kalau ibu mau melakukan sesuatu, silahkan. Anggap kami tidak ada bu. Dan ibu tak perlu repot menyediakan apa-apa untuk kami. Kami bisa ambil minuman sendiri. Itu ada dispenser di ruang kerja ini. Kami juga sudah pesan makan siang melalui aplikasi online. Ibu mau kami pesankan sekalian. Ayuna mendesi kesal. Bagaimana mungkin ia bisa bermesraan dengan Damar di kamar sebelah, sementara Windra dan Pak Jono ada di kamar ini. Sampai sore pula. Sekarang harus dipikirkan bagaimana cara mengeluarkan Damar dari kamar tidurnya. Pintu ruang kerja ini terbuka lebar, pasti kelihatan kalau Damar keluar sekarang. Ayuna melangkah masuk ke kamarnya. Damar membuka kedua tangannya lebar-lebar, mengundang Ayuna masuk ke pelukannya. Tapi Ayuna malah duduk di sofa dengan muka ditekuk. Hai, ada apa sayang? Kok manyun begitu? Damar pindah duduk ke samping Ayuna. Sepertinya Tuhan tidak merestui kita hari ini. Ayuna menyandarkan kepalanya ke bahu Damar yang terbuka. Damar tergelak mendengarnya. Jangankan Tuhan, setan pun tak bakal merestui kita di perbuatan kita ini sudah sangat terkutuk. Tapi mengapa kita masih melakukannya, Bang? Ayuna bertanya pelan. Terbayang di kepalanya deretan kejadian yang menimpa dirinya. 2 kali dipukuli oleh Ras hingga babak belur, diseret dengan tubuh oleh Raisa, dan beberapa kali kencannya dengan Damar terganggu oleh telepon dari Malik. Apakah Tuhan mulai menegur mereka? Bang, abang pulang saja ya. Karyawan Bang Malik akan bekerja di sini sampai sore. Mungkin mereka menunggu sampai Bang Malik pulang. Tapi kita main dulu bareng sekali ya. Udah gak tahan nih. Damar menatap Ayuna penuh harap. Hasratnya sudah mendesak, minta dituntaskan. Ayuna menggeleng. Maaf bang, aku gak bisa konsentrasi. Ada orang di sebelah, serasa ditungguin. Aku gak mau mereka curiga. Nanti lapor sama Bang Malik. Ayuna memberikan pakaian Damar dan membantunya memasangkannya. Ia membiarkan sejenak dirinya didekap dan bibirnya dilahap oleh Damar. Lalu ia segera melepaskan diri sebelum Damar makin terhanyut. Tapi abang gak bisa lewat pintu ini, bisa ketahuan oleh mereka. Pintu ruang kerjanya terbuka lebar. Lewat mana dong? Jendela. Jendela. Masa lewat jendela lagi? Tadi pagi aku dikunciin Esa dan harus lompat jendela agar bisa keluar kamar. Sekarang harus lompat jendela lagi. Damar melangkah
mendekati jendela kamar itu. Ini tinggi, nah, hampir 2 meter. Mau bagaimana lagi, Bang? Ini jalan paling aman buat kita. Ayolah, Bang. Nanti Senin kita ketemu lagi. Damar mendengus kesal. Diraihnya sekali lagi Ayuna ke dalam pelukannya sambil mengulum bibirnya, sementara tangannya bermain di dada Ayuna. Damar naik ke jendela. Karena di sebelah kanan ada deretan pot bunga, maka Damar bergeser agak ke kiri agar saat sampai di tanah nanti tidak mengenai pot bunga tersebut. Tapi malang ketika tubuhnya sudah mengayun, melompat dengan tenaga full, ujung celananya tersangkut cantelan hak angin penahan daun jendela. Sehingga seharusnya kaki yang duluan sampai ke tanah, malah kepala yang duluan, sedangkan kakinya tersangkut di hak angin. Refleks tangannya menahan agar kepalanya tak terbentur, tapi sikutnya menyenggol pot bunga di samping kanannya, sehingga pot itu terguling, karuan tanahnya berhamburan mengenai kepalanya. Ayuna terkejut melihatnya. Spontan ia berteriak melihat Damar tersungkur di tanah dengan kepala dipenuhi tanah, sedang kaki menggantung di jendela. Begitu menyadari ujung celana Damar tersangkut, buru-buru dilepasnya. Damar yang belum menyadari situasi sepenuhnya tidak menyangka Ayuna melepas kaitan di celananya, sehingga ketika kaitan dilepas, kakinya terbanting dan tulang keringnya mengenai sudut pot yang terguling. Aduh. Pak Jono yang duduk bekerja dekat jendela mendengar kegaduhan dari arah kamar sebelah. Ia segera melongok, ingin tertawa terpinggal, tapi segera ditahannya. Windra yang ikutan melihat segera mengabadikan momen langka itu dengan kamera ponselnya. Ayuna bergegas keluar menuju pekarangan samping tempat terjadi tragedi jatuhnya Damar. Ia membantu Damar berdiri dan membersihkan tanah yang memenuhi rambut Damar. Damar berjalan terpincang karena tulang keringnya sangatlah sakit. Ayuna merangkul pinggangnya, membantu Damar berjalan. Ada darah mengalir di situ, tapi Ayuna tidak bisa membantu mengobatinya karena obat-obatan ada di ruang kerja Malik. Maaf ya Bang, aku nggak bisa membantu mengobati luka kaki Abang. Suara berisik waktu Abang jatuh tadi sepertinya kedengaran oleh karyawan Bang Malik. Abang harus buru-buru pergi, tapi kamu janji hari Senin harus membayar semua ini. Kita cari hotel yang nyaman dan kita akan di sana sampai malam. Iya Bang, aku janji. Ayuna tersenyum semanis mungkin untuk menghapus gusar yang masih menyelimuti wajah Damar. Bersambung.